VIP kuliah ini bisa kemudian mengangkat harkat derajat daripada keluarga. Kenapa? Kami sering temukan anak tukang beca. Ya, saya mohon maaf bukan profesi tukang beca, tapi artinya anak tukang beca, anak tukang sampah, tukang cuci, pemulung. Iya, kalau memang itu ya, memang itu tujuan kita membantu itu. Yang kemudian, oke lah, sekarang kita boleh tukang cuci, kita boleh pemulung, tetapi anak kita jangan sampai seperti itu. Yang mana dulunya, ya, yang mana dulunya itu mungkin kalau kita kepikiran makan saja kita susah. Mau kepikiran kuliahkan anak itu dari mana? Sekarang enggak begitu. Dan ini bukan janji, dan memang sudah kita lakukan dari semenjak periode pertama 2014. Saya kebetulan yang juga ikut dan membantu. Kemudian 2014 sampai 2019 itu karena masih awal, kuotanya masih sedikit. Per tahun cuma sekitar 100 orang atau berapa. Tapi kemudian 2019 karena kita berjuang, suara Pak Sofian maksimal, lebih tinggi, kemudian dipercaya memegang jabatan yang lebih tinggi di DPR RI, akhirnya kuota yang diberikan menjadi bertambah. Setahun jadi 500, setahun jadi 1000, setahun jadi 2000, tahun terakhir ini setahun 4000. Bayangkan 4000 anak itu berarti kali 80 juta, 320 miliar. Orang kaya mana di kota Medan yang menyisihkan setahun 320 miliar untuk mengkuliahkan? Enggak ada. Pak Sofiantan juga DPR RI, karena bekerja dengan benar, maka APBN itu bisa bermanfaat untuk masyarakat. Padahal kalau kita mau ngomong DPR RI lain kan banyak, bukan cuma satu. Gitu loh. Jadi kalau kita memilih yang benar orangnya duduk di DPR, maka di dalam itu juga akan bekerja dengan benar. Yang kemudian mau APBN mau APBD itu akan diperjuangkan untuk dikembalikan untuk kesejahteraan masyarakat juga. Ya, maka 2019 sampai 2024 itu total sudah hampir 9.000, 8.800 anak mahasiswa. Itu kalau dikalikan saja 80 juta, itu 700 lebih miliar. Ya, belum lagi kita tambah PIP. PIP itu total yang sudah dikeluarkan hampir 400.000 anak selama beliau 9 tahun jadi anggota DPR. Ya, total hampir 1 triliun. Jadi kalau anggota dewan yang bekerja dengan benar, APBD itu kemudian atau anggaran itu diperjuangkan kembali lagi kepada masyarakat. Dan kita 1 rupiah pun nggak ambil. Bahkan untuk PIP, uang materai, uang fotokopi itu banyak itu di luar sana yang pura-pura mau membantu. Karena kuotanya kan lumayan, 10.000, ada 20.000. Kemarin itu tahun ini lah 140.000 per tahun. Jadi tim yang jalan itu ada yang kadang ada balak-balik. Mereka ngambil KTP data orang seolah-olah mau membantu, tetapi dikenakan biaya. Biayanya juga kecil sebenarnya. Ini cuma untuk uang materai ya nanti ya, uang formulir ya 10.000. Ibu-ibu kalau bayar 10.000 untuk bisa dapatkan 1 juta ya mau. 450.000 aja mau kok. Ya kan? Iya. Kalau nanti nggak dapat ya udahlah 10.000 kan. Tetapi bagi oknum yang nakal itu, kalau dia memberikan data 1.000, dia bisa kumpulkan ibu-ibu. Dikalikan 10.000 berapa? 10. Dan kita nggak boleh makan yang 1 rupiah, nggak boleh. Nggak ada pemotongan sedikit. Jadi itu benar-benar membantu
Ya cair-cair. Apalagi di PAC kita kemarin itu malah ada yang mungkin trauma, sudah dibantu, ditanya udah cair belum kan? Takut dimintain. Oh sini ada. Iya, tinggi. Tapi percaya, ya kita nggak minta kok. Kenapa kita tanyakan? Agar kita bisa melakukan fungsi pengawasan. Kami bagian dari anggota dewan ini kan, kalau enggak cair atau ada cair tetapi entah kemana dulu, itu loh, itu yang mau kita perjuangkan. Jadi bukan udah cair terus kita udah bagilah, kita bagilah 50.000, bukan ya. Jadi kemarin itu baru pencairan 5,7 juta juga seperti itu, kita kumpulkan semua anak-anak itu ribuan. Jadi ditambah orang tua harus ikut. Untuk apa? Ada yang bilang, gara-gara tahun politik terus dikumpulin orang tua, dimintain untuk begini begitu. Bukan, setiap tahun selalu seperti itu. Setiap pencairan. Kenapa? Ada fungsi pengawasan DPR di sana. Kalau sudah cair, apalagi kalau yang tahun-tahun pertama, itu orang tua wajib tahu bahwa anaknya itu ada dikasih uang 5,7 juta. Bayangin, mungkin orang tuanya pun belum pernah tabungan 5 juta di rekening. Iya loh. Iya kan anak pemulung gitu. Habis ngambil hari ini terus rekening penuh. Jadi seperti itu. Jadi tiba-tiba kalau dia dapat 5,7, kita kan takut ini anak jadi kemana gitu. Tadi bohongin, tadi apa. Maka kenapa kita harus sosialisasikan. Itulah diminta kumpul setiap tahun. Itu bagian dari fungsi pengawasan. Kalau mungkin yang lain itu kan nggak peduli. Kalau kita lakukan sampai seperti itu, supaya si anak tidak salah dan orang tua tahu, orang tua ikut. Oke, mau beli laptop ya cicil silakan. Mau beli apa lagi? Jadi benar-benar itu untuk keperluan kuliah si anak. Ya. Jadi apa yang kita perjuangkan tadinya, makanya kenapa dibilang sebagai pejuang pendidikan, Pak Sofian Tan, kemudian saya juga terikut karena itu di PAC kita aja setahun kemarin itu hampir 100 ya yang kita bantu ya, lebih. Itu ada juga kita datang langsung itu yang memang tempat-tempat yang bekas tempat pembuangan sampah, yang seperti itu. Ya bahkan ada anak asuh Pak Sofian dari Sergi, murni anak asuh Pak Sofian dari Sergi. Sekarang sudah menjadi asisten pribadinya Bupati Sergi. Dan tahun ini juga ikut dalam pencalekan. Kalau nantinya terpilih, dialah anggota DPRD pertama dari anak asuhnya Pak Sofian. Kalau anak asuh Pak Sofian yang sudah jadi dokter, karena dulu kan beliau dokter ya Pak Sofian. Jadi karena beliau dokter tapi nggak pernah praktek. Nah jadi beliau bayar dengan apa? Melahirkan lagi dokter-dokter. Sampai saat ini sudah 42 dokter di tangan beliau, termasuk dokter umum, bedah, dan dokter gigi. Cita-cita beliau itu nanti sampai dengan akhir periode 2029 itu mau sampai 100 dokter. Itu dokter itu lahir bukan dari anak-anak orang kaya, dari anak-anak yang dibantu, keluarga kurang mampu. Saya kemarin di Jalan yang Amalin itu, saya jumpa satu anak. Dia lulus tahun ini di Universitas Lampung, kedokteran. Tapi neneknya nggak izinkan dia pergi karena kejauhan. Jadi dia ambil hukum di UMS. Jadi coba saya kita sosialisasi ibu-ibu, dia ikut. Nah sekarang mungkin kalau jodoh dia, saya minta dia tahun depan untuk ikut ujian lagi kedokteran. Saya yang biayai bimbingan les.
Ini tadi dia baru nyari saya, Pak, saya Nabila, saya sudah dapat lesnya. Saya bilang mau siap-siap tiba-tiba. Mau hujan Bu, tutup. Ini Pak, kami mau tanya. Iya. Bapak tadi cerita anak-anak yang mau kuliah bisa kuliah tanpa biaya. Kami mau nanya ini Pak, itu ke semua universitas bisa didaftarkan atau udah tertentu universitasnya gitu? Universitasnya apa ya? Semuanya pada dasarnya bisa. Tergantung universitasnya mau menerima KIP kuliah atau enggak. Karena ini nasional. Ada yang kami punya anak asuh sampai ke Bandung, di PI ada yang di Udayana di Bali, ada yang di Aceh dari kita di Jakarta. Lumayan, apa sih yang kuala ya? Jadi Pak, kalau di Medan ini universitas yang udah ditentukan ada berapa? Iya. Salah satunya Pak. Salah satunya, ini aja lebih gampang. Anaknya mau jurusan apa? Biar kita arahkan. Jadi kalau ditanya semua universitas ini anak saya Pak, mau udah kelas 3, ini tangkap sekarang kelas 1 semester lagi. Oke, berarti tahun depan mau kuliah. Dia cita-cita mau usul jurusan kimia. Silakan. Jadi kami orang tua, kakaknya dia kuliah lagi, adiknya satu lagi itu yang dapat D3 semalam. Jadi saya bilang nggak usah dulu kuliah karena kakakmu aja satu pun belum ada yang tamat, sementara orang tua tidak mampu. Jadi dia minta di USU, kalau kalah di USU universitas yang mau didaftarkan itu Pak, universitas apa? Dan syaratnya yang sering saya dengar, rumah tidak bisa rumah sendiri dan keramik tidak bisa gitu. Lantai keramik nggak bisa. Berarti rumahnya lantai keramik. Rumahnya semua keramik. Lantai keramik nggak bisa. Jadi kami yang syarat-syarat yang mau diajukan ini Pak, syaratnya apa dan universitasnya mau kemana? Oke. Kalau sudah yang USU sudah pasti bisa, ya, sudah pasti bisa. Tergantung apakah lolos ujian, ya kan? Ujiannya kan ada sendiri. Kalau lulus, ya jalur nggak boleh yang mandiri ya, jalur yang ujian. Ya. Jadi kalau mandiri nggak bisa, ya. Harus yang memang ini apa STMPTK dan itu ST apa gitu. Pokoknya yang tidak mandiri gitu ya. Kalau itu sambil dia ujian sambil kita proses. Jadi nanti di bulan 7 begitu dia kelulusan sudah bisa diproses masuk. Ya, ini sambil ujian. Nah, IT kalau yang bagus tadi yang saya bilang tadi. Tapi kalau justru dia tidak terlalu bagus, jangan stres nanti di sana. Kamu lulusan sangat bagus, jalurnya bagus di Jalan Tamrin. Itu yang tadi saya bilang microskill, dia lulusan komputernya itu bisa kemana-mana yang dipakai. Tadi itulah yang mereka agoda.com sampai ke Bukalapak. Banyak yang bisa. Kalau komputer ya, silakan dicari tahu. Kalau tadi Ibu bilang itu kalau tidak ada di sana USU ya di mana aja. Ada bisa. Pertanyaan lagi? Terus masalah keramik, sebenarnya bukan masalah keramik. Ibu, ini kan syarat utama sebenarnya adalah masyarakat yang kurang mampu, yang benar-benar membutuhkan. Kalau memang merasa kurang mampu, ya itu kita perjuangkan. Kalau boleh tahu Ibu, ada usaha atau ada kerja atau orang Ibu pengasuh anak, suami Grab, ya udah masuk lah itu, kita perjuangkan. Tapi kok rumahnya bisa keramik? Karena banjir Pak, jadi kebetulan namanya lantai. Gak apa-apa, rezeki Grab kan bisa bagus. Dulu saya Grab juga ya.
Terus saya dulu ngegrab berapa Dulu tahun Pak lalu? enak Grab, sekarang. Iya, dulu saya ngegrab 2 bulan 20 juta lebih. Iya, karena banyak program-programnya. Serius, nggak ada malunya kok. Kenapa harus malu? Kalau suami ngegrab, ibu ngasuh anak, ajukan. Saya yang berjuang. Ya, nyari saya boleh, nyari kalian. Ya, syukur-syukur nyari saya, karena ini kan nanti bulan 4, bulan 5. Ya, syukur-syukur nyari saya jangan cuma di bulan 4, bulan 5. Nyari saya waktu di bulan 2, tanggal 14. Aku Bapak yang dukung. Nyari di dalam bilik mana Bapak? Di kertas. Enggak ya, sampai sekarang aja. Pak, ini lagi yang satu pertanyaan. Saya mau nanya, apa bedanya KIP dan PIP? Program Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Pintar. Soalnya waktu SD, anak saya dapat dari pemerintah. Nah, dari itu kan udah tamat ini, masuk SMP. Itu Tapi PIP. udah nggak dapat lagi. Iya, kalau PIP itu Program Indonesia Pintar biasanya aspirasi dari DPR RI. Ya. Kalau KIP itu biasanya kartu seperti KIS ya, KIS Kartu Indonesia Sehat, ini Kartu Indonesia Pintar. Dari Dinsos juga bisa, tetapi itu untuk anak sekolah yang kadang ada syaratnya kalau untuk dicairkan. Jadi Kan tidak cuma selembar itu kan Pak. iya, jadi HPS. semua yang dapat KIP itu dananya masuk. Nah, hal itu juga yang mau saya cek nanti kalau saya sudah berada di dalam sebagai anggota DPR. Kadang saya punya pertanyaan juga. Nah, kembali lagi tadi yang berbicara bahwa ada seperti Pak Sofian yang memperjuangkan dana pendidikan begitu besar. Kalau ternyata nanti saya sudah berada di dalam, ya, program Pemko itu kan banyak, ada BPJS, ada BKK dan lain-lain. Itu yang akan saya perjuangkan. Kalau nanti ternyata database ibu ini yang membantu di sini kompetnya TPS-nya luar biasa, pasti itu yang program jelas. Gitu. Ya, ada lagi? Ini luar biasa ya, sudah mau hujan semua masih bertahan. Ini kayak tetangga nih kan Pak, aku disuruh ke dinas sosial. Memang, kalau jalur Tapi enggak ini juga kan. Enggak keluar. Makanya itu kan bingung kan. Iya. Itulah yang kenapa ada PIP jalur aplikasi yang tidak terlalu menyulitkan. Datanya tidak terlalu menyulitkan. Cuma butuh NISL, NPSL. Kemudian fotokopi rapor depannya dan kartu keluarga. Nah, itu satu lagi Pak mau nanya gini kan, kita udah ngurus nih ke bank. Terkadang emak-emaknya sibuk nih, setiap hari menanya ke bank, udah cair belum, udah cair belum. Nah itu yang mau diiniin. Kalau memang pencairan itu kapan dari setelah pembuatan buku bank itu? Tidak bisa dipastikan, karena itu bersifat nasional. Yang pasti kalau sudah ada rekeningnya, biasanya sudah pasti cair. Karena kalau tidak disetujui, dia tidak akan keluar karena itu virtual account. Pun yang khusus dikeluarkan memang sudah atas nama si anak. Gitu. Jadi kalau dia tidak disetujui, tidak akan bisa muncul itu. Karena itu virtual account khusus anak-anak. Berarti kalau yang SD itu udah selesai lah ya, yang dari pemerintah itu. Iya. Berarti SMP nggak nyambung lagi dia. SMP nggak nyambung. SMP nanti begitu dia masuk SMP 1 nanti ajukan lagi. Karena berbeda ada coding kan SD sama SMP. Ajukan kemana kata dia? Ajukan ke sekolah. Pengalian. Pengalian. Ya. Pengalian nanti bisa bantu saya. Satu lagi kayak ibu-ibu yang mau kuliah tadi menghubungi bapak. Oh gini, saya kasih nomor, Bapak. tapi jangan kasih tahu suami. Dan saya bertanya. Ya silakan catat nomor saya. Nah, gini aja, bisa. Bagi anak, bagi ibu yang anak Ini aja, nanti hubungi kalian. Kita masukkan sesuatu ke dalam grup. Bukan aja ya Bang. Ya, grup. Dan Iya. Jadi, Ada itulah. mama repot. Memang saya nggak tahu tuh nih, kita ini ada grupnya. Boleh, Penting aja kan. Iya betul. boleh, boleh.
Katanya. Mudah-mudahan Ya. nanti tanggal 14 Ya. jangan ada Ada lagi. Udah ya. Nah, ada bisa tutup dengan doa. Oke. Ya, ada mau sholat. Oke. Yang belum tahu rumah Bang Alian ini rumahnya ya ini. Oke, Masih rapat. Apa?